Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya untuk kita belajar bersama di kajian pagi kita. Jadi insya Allah dalam 1,5 jam 7 kali pertemuan kita akan belajar menerjemah Al-Quran metode Granada yang langsung diberikan oleh Ustadz Solihin Bunyamin Ahmad. Beliau adalah penemu metode Granada. Metode ini sangat mudah dilakukan, cukup kita dengan menghitung huruf. Baik, supaya nggak berlama-lama, Ustadz Solihin dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini suaranya masih di mute nih Pak Dani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memahami bahasa Al-Quran itu penting luar biasa. Kita baca buku maunya paham, baca koran maunya paham. Ya. Tapi baca Al-Quran belum banyak yang sadar bahwa memahami bahasa Al-Quran itu penting. Giliran baca Al-Quran maunya yang penting dapat pahala. Nah, tidak sulit sebenarnya untuk dapat menerjemah Al-Quran. Yang penting langkah-langkahnya diikuti. Tampak di layar itu ya, di background saya 8 jam bisa menerjemah Al-Quran. Ya, mestinya sih pelatihan pertama itu ya 8 jam full. Kenapa? Karena kalau full itu menutup kemungkinan gagalnya kita dapat menerjemah Al-Quran. Tapi kalau 1 jam seperti kita sekarang ya itu yang ikut terus menerus insya Allah akan dapat ya. Tapi yang hari ini ikut, besok nggak ikut, nanti ikut lagi ya itu nanti banyak yang terlewat. Baiklah, sekarang Ibu, Bapak nggak usah pegang bukunya ya. Lihat saja ini. Ya. Ini, maaf, 4 langkah untuk dapat menerjemah Al-Quran ya. Ya, tentu kita akan mulai dengan persiapan dulu ya. Ya, mau belajar menerima Quran tuh Bu Nini disiapkan beberapa hal ya. Pertama, niat yang ikhlas. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Penuh harus karena Allah saja. Yang kedua, memiliki semangat yang kuat. Jadi ini beda dengan kita dengerin nyanyian, nggak pakai otak, itu nggak pakai mikir. Kalau ini kan pakai mikir, jadi harus ada tenaga,
Ya, semangatnya mesti kuat, terus mesti bersabar. Nanti kalau sudah mulai bisa menerjemah, nah itu kalau sudah mulai bisa menerjemah, nah, itu dibutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Pak Fahri itu banyak orang masuk tuh ya, saya nggak ngerti apakah saya harus melayani sendiri. Baik. Nanti akan ada saatnya begitu kita mulai praktek, ada mentok-mentok. Nah, di situ kesabaran kita diuji. Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Kalau kita nggak sabar, nanti lagi praktek kita tinggalkan. Jadi nggak jadi-jadi, nggak bisa-bisa. Biasanya orang mau pintar itu akan mentok dulu gitu. Nanti kalau dia mundur jadi nggak pintar, tapi kalau dia lewati, dia lompati itu yang bakal pintar. Ya, jadi mesti bersabar. Terus yang berikutnya mesti ada dana. Jadi orang mau belajar tuh mesti disiapkan dana untuk beli buku, beli kamus, untuk melakukan perjalanannya. Ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan saya pernah bekerja 1 bulan digaji 500 dinar. Berapa tuh ini? Itu sekarang itu lebih dari 2 miliar. Jadi dia katakan saya kerja 1 bulan pernah digaji 500 dinar. Sekarang 2 miliar lebih lah dengan dolar 17.000 ya. Lalu beliau mengatakan wa anfaqtuhu jami'an lit-talab. Saya salurkan semua uang yang saya dapatkan itu untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Ya, beliau itu berdua-puluh melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dari Bukhara ke Makkah, ke Madinah, Kufah, Basrah. Pasti butuhkan dana ya. Terus berikutnya pembimbingnya mesti mumpuni, pembimbingnya mesti bagus, mesti kuasai materi. Ya. Berikutnya pengorbanan waktu. Jadi harus ada waktu yang dikorbankan. Yang biasanya untuk nonton TV 1 jam, dipakailah setengah jam untuk praktek menerjemah Quran. Yang biasanya WA terus dilihat, ya dipakailah untuk praktek menerjemah Quran. Kenapa? Karena tanpa praktek nggak akan bisa. Karena bahasa itu urusan praktek. Nah, dengan praktek kita akan memperoleh keterampilan. Ya. Baik. Sekarang perhatikan 4 langkah untuk dapat menerjemah Al-Quran. Ya. Ini namanya sistem ya, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih, namanya sistem. 4 langkah ini harus dilewati ya. Pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Ini di bukunya seperti yang di background saya tuh ya. Ini ada di halaman 7. Seperti apa tuh komponen kalimat tuh? Nah, ini nih. Ya, jadi dia ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf.
Nah, itu harus dikuasai. Jadi begitu kita mau menerima Quran, kita mesti paham betul ini kata benda, kata kerja, huruf. Kalau nggak paham lah, nggak bisa. Ya, maka benar kata kiai-kiai, ustaz-ustaz kita dulu. Apa? Ya. Kalau di Zoom ini nggak bisa kelihatan kalau dua file dibuka. Ustadz harus klik lagi share, kemudian pilih file yang mau diperlihatkan. Ya, siap. Saya coba ya. Ini yang diklik tadi nggak kelihatan, kelihatannya yang masih PowerPoint awal. Ya, bisa dipahami. Stop share dulu ya. Lalu share ulang. Nah, ini ya. Bukan. Oke, kelihatan sampai sini? Kelihatan, Ustaz. Oke. Kelihatan, Ustaz. Jadi ini komponen kalimatnya ya. Jadi ada kata benda, kata kerja, huruf. Begitu. Nanti kita ini ada di halaman 7 ya di buku ini. Jadi Bapak kapan ada waktu bisa kunjung-kunjung di Google cari metode Granada. Nanti bisa melakukan pemesanan atau pesan langsung di IMK bisa. Baik. Ini langkah pertama. Terus yang kedua, kita kembali ke ini ya. Langkah kedua itu menguasai kata-kata yang tidak berubah. Nah, kata-kata yang tidak berubah itu adalah kata-kata yang tidak ada kata dasarnya. Seperti kata hubung, kata ganti, terus huruf bermakna, kata tunjuk, itu harus dikuasai betul. Nah, langkah kedua ini, ya kalau dihafal lama ya, tapi dia harus kita akan perolehnya dengan praktek. Terus berikutnya menguasai rumus-rumus Granada. Menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Ini teh Ustaz Solihin masih dengan kelas yang lain. Ya, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Kelihatan sampai di sini ya? Kelihatan. Oke, terus yang keempat, latihan yang istiqomah dibantu beberapa alat. Latihannya mesti terus-menerus. Ya, minimal 1 juz pertama kita harus berlatih. Tuh, kalau enggak ya susah. Ya, kenapa mesti 1 juz pertama? Di 1 juz pertama itu ada 70% kurang lebih ya bahasa dalam Al-Quran. Jadi mesti benar-benar latihan, karena al-lughatu bil mu'ayasyah, bahasa itu diperoleh dengan latihan, dengan interaksi. Nah, dibantu beberapa alat. Pertama, kamus Al-Quran. Nah, yang kedua, Al-Quran terjemah. Kamus Al-Quran tentu untuk mencari kosakata ya. Nah, untuk buka kamusnya itu butuh ilmu. Ya. Terus yang kedua, Al-Quran terjemah. Untuk apa ini? Kan sudah ada Al-Quran terjemah per kata. Ya beda, orang baca Al-Quran terjemah per kata dengan dia bisa menerjemah sendiri. Kenapa? Waktu membaca Al-Quran per kata, dia nggak tahu proses. Tapi dengan dia bisa menerjemah sendiri, dia tahu proses. Dia akan merasakan hebatnya bahasa Al-Quran itu. Dia akan merasakan betapa hebatnya pilihan-pilihan kata di dalam setiap ayat dalam Al-Quran itu. Tapi kalau nggak bisa.
Nah, kan kita maunya ya, kita sholat, kita memahami apa yang kita baca. Kita baca Quran, kita paham dari apa yang kita baca. Nah, Al-Quran terjemah ini fungsinya adalah untuk mencocokkan hasil terjemahan kita. Cocok nggak nih? Karena metode ini disusun untuk orang yang mau dapat menerjemah Al-Quran secara mandiri. Terus yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir yang direkomendir ya. Kenapa dengan tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'thur, tafsir standar untuk dosen dan mahasiswa. Dia, tafsir Ibnu Katsir ini menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Ya, kalau ada perbedaan faham antar para ulama, dia kasih tahu perbedaan faham itu dengan sebab-sebabnya, dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi dengan tafsir Ibnu Katsir kita baca ini, kita bukan saja bisa menerjemah Al-Quran, tapi kita memahami apa yang kita terjemah. Kok bisa begitu? Iya. Orang terkadang menerjemahnya bisa, tapi nggak paham. Kenapa? Karena untuk memahaminya memang butuh tafsir. Ya, untuk memahaminya memang butuh tafsir. Baik. Sekarang komponen, sekarang kita masuk di langkah pertama ya. Komponen kalimat dalam bahasa Arab. Apa aja itu? Cuma ada 3, kata benda, kata kerja, huruf. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu tebalnya misalnya 10 cm, 20 cm, atau kita bahasa Arab yang tebal sekali, itu satu judul buku itu sampai 2 meter, ya isinya cuma itu aja, kata benda, kata kerja, huruf. Itu aja isinya. Ya nggak lebih. Nah sebenarnya sederhana. Nah, coba kita lihat ya, kata benda dalam bahasa Arab. Ada 3 ciri besar kata benda dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Quran. Pertama, diawali al. Misalnya alhamdu, itu ada al kan? Terus al-alamin, ada al tuh. Ya. Jadi ini nih ada al ya. Al-alamin al, ar-rahman al, ar-rahim juga al. Terus diawali mim. Ya, bisa ma, mi atau mu. Nah, setelah huruf tersebut, maksudnya diawali huruf mim itu, setelah huruf mim ada 3 huruf atau lebih. Ada apa dengan 3 huruf? 3 huruf itu adalah akar, pola untuk akar kata dalam bahasa Arab. Jadi hampir 100% bahasa Al-Quran itu, memakai pola 3 huruf untuk kata dasarnya. Misalnya masjid ya. Akar katanya sajadah. Makni awalan nih. Terus miftah setelah mi, ini awalan mi nih. Akar katanya dari fa, ta. Nah alifnya nih yang nanti kita ketahui ya sebagai alif ini sebagai sisipan. Jadi fatah, mukmin ya. Akar katanya amanah. Jadi salah 3 huruf. Ya. Baik, ciri besar ketiga adalah bertanwin. Ya, seperti apa tuh? Rahmatan, rahmatin, rahmatun, aninun ya. Ciri yang berikutnya. Baik. Ciri kata benda berikutnya menunjukkan nama seperti Muhammad, nama orang, Bakkah, nama daerah, nama tempat, nama salah satu jenis buah-buahan.
qirat nama salah satu jenis hewan. Ya, terus kata majmuk itu dua kata atau lebih menunjukkan satu benda. Seperti Rasulullah. Dua kata kan Rasul sama Allah. Tapi satu bendanya, barangnya satu. Terus didahului huruf yang mengkasrahkan. Ya, apa itu huruf yang mengkasrahkan? Huruf yang mengkasrahkan itu adalah huruf yang menjadikan lafaz yang dimasukinya, huruf akhirnya berharakat i, itu mudahnya begitu ya. Misalnya Rasulu jadi Rasuli. Contoh alaihim, ala adalah huruf yang mengkasrahkan, maka him adalah kata benda. Ya, Bapak Ibu, ini untuk teori ini kita akan bikin cepat aja ya. Karena teori ini tujuannya hanya untuk kasih background aja. Terus begini ya, bentar ya. Berikutnya adalah kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi 3 juga ya. Kata kerja bentuk lampau, bentuk sedang, akan, atau kebiasaan, dan yang ketiga bentuk perintah. Kata kerja bentuk lampau ini anak santri mengatakan fi'il madhi, bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Mereka mengatakan ini adalah fi'il mudhari. Dan yang ketiga adalah kata kerja bentuk perintah atau fi'il amar. Coba perhatikan. Ciri kata kerja bentuk lampau. Kok ciri? Ya, karena kita maunya cepat, jadi kita belajarnya melalui ciri. Karena kalau menghafal nanti akan lama sekali. Ciri kata kerja bentuk lampau diakhiri oleh a, wo, mati, at, ta, na, ta, tuma, tum, ti, tunna, tu, dan na. Ya. Pak Fari. Halo? Iya, Pak. Itu kan ada yang masuk tuh. Kring-kring ya kan? Udah. Itu saya suka klik yang admit, itu bahaya nggak tuh? Mengeluarkan orang nggak? Dia kalau di admit masuk, kalau dikeluarkan dia dimasukkan ke waiting room aja, Ustaz. Oh gitu. Ya, saya nggak ngerti. Baik. Baik, jadi kata kerja bentuk lampau itu dia cirinya di akhir. Diakhiri oleh alif, waw alif, ta, ta, na, ta, tuma, tum, ti, tunna, tu, dan na. Gitu ya. Terus dia memiliki 11 pola. Nih, perhatikan ya, polanya. Ini harus hafal nih yang ini pola nih. Yang nomor 1 aja yang dihafal ya, fa'ala. Ya, fa'ala ini adalah pola untuk kata dasar. Jadi dia bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Huruf tengahnya ini bisa A, bisa I, bisa U. Nah, perhatikan berikutnya fa'ala. Fa'ala. Saya nggak ngerti ya, yang pakai HP pasti tulisan kecil-kecil kali ya. Ini cocoknya sih pakai laptop ini. Kelihatan jelas kalau Ustaz pakai HP. Jelas? Ya. Oh ya, oke. Baik. Dimiringkan di landscape gitu, Iya. posisinya. Iya. Jadi jelas, lebih besar. Ya. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ini kan akar kata itu polanya fa'ala. Fa'ila, fa'ula, 3 huruf kan? Tuh. Begitu kita masuk berikutnya fa'ala. Ada tasydid kan, Bu?
Ada tasydid di tengah, ini namanya sisipan ini. Jadi ada sisipan tasydid. Tafa'ala, ada awalan ta, sisipan tasydid. Fa'ala, berarti ada sisipan alif, ya kan? Tafa'ala, awalan ta, sisipan alif, tambahannya tuh. Akar katanya tetap ya fa'ala itu. Yang ifta'ala awalan alif, sisipan ta. Infa'ala awalan alif nun, ya kan? Nah, istaf'ala awalan ista. Terus if'alla awalan alif, sisipan di tasydid nih. Ya, kayak tasydid yang ini aja sisipan dia, bukan akhiran tuh. Tidak ada akhiran tasydid. Af'ala awalan alif. Jadi akar katanya fa'ala. Nah, yang fa'ala ini pola untuk akar kata dari 4 huruf. Ya. Ada berapa ya kata dalam Al-Quran yang akar katanya dari 4 huruf? Nggak banyak. Ya, kurang lebih 20-21 lah. Ya, seperti kab-kaba, zalzala, dam-dama, has-hasa, as-asa. Ya, nggak banyak. Baik. Kita teruskan ya. Perhatikan baik-baik. Ini akhiran-akhiran dalam kata kerja bentuk lampau ini memiliki fungsi. Di samping ciri sebagai kata kerja bentuk lampau, dia adalah subjek. Jadi subjeknya itu untuk kata kerja bentuk lampau nempel di akhir. Ya, nempel di akhir. Nah. Ya, kita lihat ya, misalnya kalau akhiran waw alif, ini saya kasih judul ya, 5 akhiran kata kerja bentuk lampau yang paling banyak dalam Al-Quran. Pertama alif, pertama itu waw alif. Ya. Waw alif ini paling banyak ya, akhiran waw alif dalam Al-Quran. Ya, ini artinya mereka atau mereka telah. Terus yang kedua, ta. Engkau atau engkau telah. Ya. Yang ketiga, tum. Kalian atau kalian telah. Yang keempat, tu, aku atau aku telah. Yang kelima, na. Kami atau kami telah. Ya. Nih Ibu perhatikan ya, Ibu apa nih perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada waw alif di akhir, itu ciri kata kerja bentuk lampau. Ya. Terus yang kedua itu adalah pelaku, itu subjek. Itu. Jadi wawunya itu menunjukkan jamak. Ya, mereka atau mereka telah. Misal amanu, ada waw alif kan? Ya. Nah, waw alifnya ini artinya mereka atau mereka telah. Kok begitu? Bukan mereka aja, bukan mereka telah saja. Ya, terkadang kalau diterjemah mereka telah itu kurang asyik didengarnya. Ya. Baik, amanu mereka atau mereka telah. Ya. Ini akar katanya berarti amanah. Amanah itu beriman. Jadi amanu mereka telah beriman. Itu tuh. Ya, kalau misalnya zolamu, berarti apa tuh? Zolamu, waw alif kan akhirnya? Telah. Ya. Jadi waw alif ini artinya mereka atau mereka telah. Oke, Bu. Ya, akar katanya apa berarti? Zolama. Zolama artinya zalim. Jadi zolamu mereka telah zalim. Ya, kafaru. Waw alifnya apa artinya? Mereka atau mereka telah. Akar katanya apa berarti? Kafara. Kafara artinya kafir. Ya. Terus matu. Apa tuh artinya matu? Waw alifnya artinya mereka. Akar katanya apa nih? Mata. Mata artinya mati. Jadi mati itu ya bahasa Arab, maut, dari tikungan maut,
ya lirikan maut. Itu maut itu itu bahasa Arab ya. Mayyit, bahasa Arab tuh. Gak enak ya? Aneh besok pakai kayak gini doang. Kalau sahur tuh. Bagus juga ini. Sempat aja lagi kakak. Ya. Ini contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Perhatikan, sambil dimasukin di kantong satu-satu ya. Wa itu artinya dan. Alladzina, pasti banyak kan dalam Al-Quran alladzina? Ya, alladzina itu artinya orang-orang yang. Ya, idza apabila fa'alu, perhatikan ada walif kan? Oke, wa walif itu apa artinya? Mereka atau mereka telah. Akar katanya berarti fa'ala. Fa'ala artinya mengerjakan. Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan fahisyatan, perbuatan keji. Itu kalau orang belajar baca kitab kuning gitu pasti tanya mengatakan mengapa fahisyatan bukan fahisyatin atau bukan fahisyatun. Nah, nanti jawabnya karena dia objek. Objek itu mesti an. Ya. Perhatikan ini. Wawa alifnya ini subjek, fa'alanya predikat, fa'isyatannya objek. Ya, jadi subjek, predikat, objek. Ya, atau zolamu, wawa alifnya mereka, akar katanya zolama. Zolama menzalimi. Mereka menzalimi. Anfusahum hum juga mereka, anfus diri mereka sendiri. Atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakaru, waw alifnya mereka, zakarunya ingat. Allah. Gitu. Kenapa mesti Allah bukan Allahi? Iyalah, karena dia objek mesti a atau an. Ya. Zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru. Perhatikan nih, Ibu ya. Perhatikan nih Pak, Bu, yang sudah ngerti bahasa Inggris, ya, yang punya bahasa kedua selain bahasa Indonesia ya, supaya ini bisa dijadikan perbandingan. Perhatikan, fastaghfaru, fa itu artinya maka lalu ya, waw alifnya mereka. Sta ini artinya minta. Akar katanya nih, ghafaro. Ghafaro itu apa tuh? Ghafaro artinya ampun. Ya, jadi lalu mereka minta ampun. Ya. Jadi kita mesti bisa motong-motongnya nanti ya. Ini ada di langkah ketiga nanti motong-motongnya. Ya, li dzunubihim, li atas atau bagi himnya mereka, dzunub itu dosa-dosa. Jadi atas dosa-dosa mereka. Nah, fokus pelajaran kita di waw alif itu artinya mereka atau mereka telah. Ya. Waw alif artinya mereka atau mereka telah. Ya. Terus mereka juga hum atau him juga artinya mereka. Ya. Baik. Ya, sekarang kita ke berikutnya. Ta. Akhiran ta itu artinya engkau atau engkau telah. Engkau atau engkau telah. Ya. Dia singkatan dari anta.
Contohnya, an'amta. Ta itu artinya engkau atau engkau telah. Ya, an'amanya artinya memberi nikmat. Arsalta, nih akar katanya na'ama, alif ini awalan nih, tanya akhirannya. Arsalta, perhatikan, alif kayak gini kan sama, ta di akhir sama. Jadi akar katanya rasala, rasul, utusan. Arsalta tanya engkau atau engkau telah, arsalanya mengutus. Nah, gitu. Ra'aita, tanya engkau atau engkau telah, ra'ayanya melihat. Anzarta, tanya engkau atau engkau telah, akar katanya nadhara, memberi peringatan. In ana illa nadhir, tidak lain dan tidak bukan, aku adalah seorang pemberi peringatan. Gitu. Ya. Contohnya adalah ayat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru. Perhatikan. Ibu bawa alif kan? Ya, mereka kafaro, ingkar atau kafir. Sawa'un, sama saja. Alaihim, him itu mereka, ala atas, sama saja atas mereka atau bagi mereka. A'anzartahum, apakah ya mereka, taknya ini, tak ini nih, engkau telah, andara, memberi peringatan. Jadi apakah engkau telah beri peringatan kepada mereka, am atau lam, tidak, tundirhum, tak ini artinya engkau. Ya, akar katanya nadhara, sama dengan ini, nadhara, beri peringatan hum kepada mereka. La, tidaklah, yu'minun. Awalannya akhiran wawunun, ini artinya juga mereka. Akar katanya amanah, beriman. Ya, fokus pelajaran kita sekarang itu di sini nih, akhiran tak yang artinya engkau. Yang ini nih, ya, akhiran tak ini nih, artinya engkau atau artinya engkau. Andarta, di akhir engkau atau engkau telah. Baik, ini ada rumus. Perhatikan baik-baik. Awalannya atau yu, terus titik berarti 3 huruf di sini. Akhiran wawun nun atau wawu alif atau wawu, ini artinya ya. Jadi awalannya akhiran wawun nun. Ya, sini ngasih berapa huruf saja ya, bisa lebih dari 3. Baik. Seperti ini, awalan yu, akhiran wawun nun artinya mereka. Jadi sekarang kita dapatkan mereka banyak, bahwa akhiran wawu alif mereka, him mereka, hum mereka, ya wawu nun juga mereka. Ya, tapi posisinya yang beda-beda. Nah, ini sudah 1 jam baru dapat sedikit. Ini banyak yang mau masuk. Belum install Zoom-nya. Nah, ini bermanfaat ya untuk kita. Baik. Terus berikutnya adalah akhiran tum. Tum artinya kalian atau kalian telah. Ya, ja'altum. Tum artinya kalian atau kalian telah. Akar katanya ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Jadi ja'altum, kalian telah menjadikan. Terus sami'tum. Tum artinya kalian atau kalian telah. Sami'a, mendengar. Jadi sami'tum, kalian telah mendengar. Gitu tuh. Ya, syakartum. Berarti kan tumnya kalian. Kalian telah. Diterjemah di awal karena dia subjek. Ya. Jadi kalau kita kan SPO ya, subjek, predikat, objek. Nah,
Kalau Arab itu bisa SPO, bisa OPS, bisa OSP. Ya. Akar katanya apa tuh? Berarti syakara, artinya bersyukur. Araftum, tum artinya kalian atau kalian telah. Akar katanya arafa. Ya. Arafa artinya mengetahui. Nah, gitu. Ya. Contoh. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. وَإِذْ. Apa tuh artinya itu? Ya, wa'idh, wa-nya pasti dan. Idh itu asalnya apa? Idh itu asalnya uzkur idh. Jadi ada kata yang tidak ditulis atau diucapkan, tapi maknanya bisa difaham. Siapa yang bisa memahaminya? Yang ngerti sastra. Jadi wa idh qataltum berarti apa tuh? Wadhkur idh qataltum. Wa idh artinya dan ingatlah ketika. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Wa idh, dan ingatlah ketika qataltum. Apa dulu yang terjemah? Tum ya. Apa tadi artinya tum? Kalian. Ya. Akar katanya apa berarti ini? Qatala. Qatala itu membunuh. Dan ingatlah ketika kalian telah membunuh nafsan seseorang. Ya. Faddaratum, fa-nya lalu. Ya. Tum kalian. Ini sisipan alif nih artinya saling. Bayangin coba. Di iddara. Iddara itu menolak dengan keras. Faddaratum, lalu kalian saling menolak dengan keras. Fiha, fi di dalam haknya. Jadi menolak, saling menolak dengan keras tentang, bisa juga fi artinya tentang orang yang dibunuh ini. Wallahu, dan Allah mukhrijun, menyingkap, mengeluarkan ma apa yang kuntum kalian telah taktumun. Tak wawunun juga artinya kalian. Nanti kita akan jumpa di kategori yang sedang ya. Akar katanya katama, sembunyikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya, ini contoh untuk ayat yang menerjemahnya udah benar kita. Tapi kita tidak paham. Nah, untuk memahaminya itu dibutuhkan rujukan tafsir. Kalau nggak merujuk ke tafsir, nanti kita nggak paham. Jadi mesti kita merujuk tafsir, baru kita paham. Apa itu tadi? Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Faddaratum fiha, lalu kalian saling menolak dengan keras ya, tentang pembunuhan tersebut. Dan Allah menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Apa? Terjemahnya udah benar, tapi kita nggak paham itu apa maksudnya. Nah, bisa difaham ketika kita merujuk kepada tafsir. Ya, ya, sebagai penutup ya, karena kita cuma 1 jam aja nih. Itu tentang pemuda yang ingin cepat kaya. Nah, itu kisah itu. Jadi ya, anak muda pengen cepat kaya, dia pikir-pikir gimana caranya. Akhirnya dia bunuh pamannya sendiri. Karena dia mengira bahwa dengan pamannya dibunuh, semua hartanya akan diberikan ke dia, karena dia satu-satunya ahli waris tunggal. Nggak ada lagi ahli waris selain dia. Nah, itu tuh asal. Dibunuhlah tuh pamannya, sudah dibunuh, dia pusing. Ya, dia pusing bagaimana dia menyembunyikan jejak pembunuhan itu. Jadi, karena dia berpikir, lalu dia tahu bahwa suku pamannya ini bermusuhan dengan suku sebelah. Jadi dia
masukkan ke karung tuh umpamanya dilempar atau ditaruh di belakang pintu rumah orang yang alim, yang tidak mungkin dia melakukan pembunuhan. Jadi besoknya dicari ketemu, akhirnya dituduhlah orang yang tidak membunuh itu. Lalu dia bersumpah dan memanggil satu suku untuk membelanya. Nah, yang pihak pamannya dia juga menghadirkan orang satu suku, masing-masing yang ini menolak dituduh, yang ini menolak akan penolakan itu. Buktinya orang ada di situ itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka katakan jangan kita perang, jangan kita angkat senjata, kita masih punya Musa. Kita masih punya Musa. Kita tanya kepada Musa. Singkat cerita, mereka tanya kepada Musa. Musa katakan, ini untuk menyingkap siapa yang membunuh. Allah perintahkan kepada kita untuk menyembelih sapi. Mereka katakan, jangan bergurau lah. Masa apa hubungannya itu pembunuhan dengan penyembelihan sapi? Akhirnya Musa mengatakan, saya tidak mengetawakan kalian, saya tidak bergurau, saya tidak bercanda. Saya serius, kata Musa. Jadi Musa mengatakan ini, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah kalau saya termasuk orang yang bodoh. Maksudnya apa tuh? Maksudnya menjadikan masalah agama sebagai bahan candaan itu tindakan orang bodoh. Musa tidak jadikan itu sebagai bahan candaan. Mereka berkata, hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya, tanyakan kepada Tuhanmu. Sapinya itu sapi apa itu? Lalu Musa katakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikra awanun baina dzalika faf'alu ma. Musa mengatakan, Allah mengatakan bahwa sapinya itu sapi betina, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Udah, ya, dilaksanakan saja apa yang kalian diperintah itu. Tapi mereka tanya lagi warnanya. Ya. Mereka tanya lagi warnanya seperti apa. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya, tanya lagi lah kepada Tuhanmu, warnanya seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhir. Mereka mengatakan, ya, Musa mengatakan Allah mengatakan bahwa sapinya itu warnanya yang kuning keemasan, yang semua orang yang melihatnya pasti merasa senang. Lalu mereka tanya lagi, ntar dulu, sapi itu banyak sekali macamnya, sapi untuk bajak tanah, sapi untuk kendaraan, sapi untuk produksi, sapi untuk diambil dagingnya dan seterusnya. Akhirnya Musa tanya lagi kepada Allah, yang akhirnya jawabannya memberatkan mereka semua. Ya, bukan sapi untuk membajak tanah, bukan, dan seterusnya. Akhirnya sapinya tidak ada belang, mulus pokoknya kuning keemasan. Wah, nyarinya susah itu. Begitu didapat, orang yang punya mengatakan, saya tidak jual ini. Ya, kecuali kalian mau bayar sapi ini dengan emas seberat sapi ini. Akhirnya mereka urunan. Daripada perang bubat, urunan lah, dibelilah sapi itu, disembelih dengan salah satu anggota tubuhnya, entah buntutnya, entah kakinya, dipukulkan kepada orang yang sudah meninggal tadi. Hiduplah orang tadi. Ya, lalu dia katakan, ini yang membunuh saya, ini ponakan saya sendiri. Nah, sejak saat itulah orang yang membunuh tidak dapat warisan dari yang dibunuh. Nah, ulama usul fikih mengatakan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk memperoleh sesuatu sebelum masanya, maka dia dikasih sanksi dengan dihalangi untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Jadi itu yang disebut
Faddaratum fiha, lalu mereka saling menolak dengan keras. Karena penolakannya itu dengan pedang, masing-masing membawa pedang. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk kali ini. Sudah jam 9. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak kita akan teruskan. Ada Pak Fari? Where are you? Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan monggo langsung sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Mungkin untuk kan tadi kan sebagian nggak terkejar untuk dicatat ini Ustaz. Apa memungkinkan kalau PowerPoint-nya bisa di-share gitu? Dapat tuh nih, orang itu bisa dengan keluarga lain. Tapi aja yang wah yang pintar gitu ya. Ya, Pak. Itu Pak tentang PowerPoint, PDF itu bagian dari apa kita katakan ya, itu kekayaan kami yang kita sudah pengalaman. Begitu dibagikan PowerPoint-nya, lalu PowerPoint-nya diubah, terus diubah nama. Itu masalah-masalah itulah, masalah-masalah hak cipta ya kayak. Oh yes. Ya, Paham, itu paham, masalah. Ustaz. Ya. Properti saya itu. Khair. Tapi saya sudah bagikan videonya lengkap, Pak. 6 video, 6 VCD di YouTube. Oh, ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu ya Bapak ikut dengan saya lewat Zoom akan bisa bertanya-tanya. Kalau di YouTube kan nggak ada tanya jawab. Ya, saya kira melalui Zoom ini ya kalau Bapak pakai laptop lebih enak. Yes, Ustaz. Ya, karena tulisannya akan terlihat besar. Kalau di laptop ya jelas juga sih, tapi nggak seperti kalau di laptop. Untuk orang setua saya ya, mungkin kalau masih muda nyaman aja. Ya. Saya kira itu. Ya, syukran jazakallah. Afwan. Oh, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita akan teruskan dengan materi berikutnya. Waktunya masih 20 menit. Lanjut, Ustaz. Lanjut aja ya. Lanjut. Baik. Baik, sekarang tolong dong diambil nih Maryamnya nih. Baik, sekarang kita di berikutnya ya. Akhiran tu artinya aku atau aku telah. Ya, akhiran tu artinya aku atau aku telah. Contoh, an'amtu. Tu artinya aku atau aku telah. Akar katanya an'ama, memberi nikmat. Ya. Arsaltu, ini akar katanya na'ama nih ya. Arsaltu, tu artinya aku telah. Arsala artinya mengutus. Ra'aitu tu aku telah, ra'ayanya melihat. Ya, anzartu tunya aku telah, anzarannya memberi peringatan. Gitu. Ya. Contoh ayatnya,
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wama dan tidaklah. Oh, lihat. Tadi ma artinya apa yang? Oh, ini sekarang artinya tidaklah. Ya, nanti akan ada rumusnya. Ada ma, ada illa. Ma artinya tidak. Seperti la, ya. Namanya ma nafi. Wama dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan. Akar katanya khalaqo, khalik sang pencipta, khalaqo ciptakan. Jadi kalau khalaqo menciptakan, kalau khalik sang pencipta atau yang menciptakan. Kalau alima mengetahui, kalau alim yang mengetahui. Turun ada turun. Panas di sini panas. Baik. Al-jinna jin. Lalu perhatikan ya, subjek, predikat, objek. Dia persis bahasa Indonesia persis. Ya. Wal insan dan manusia. Dari kata anasa, insan. Anasa itu yang pernah heboh di video ya, menerangkan tentang artinya Anies Baswedan. Dari kata anasa, anasa itu artinya teman atau berteman. Kalau Anis, khairu anisin lil jalisi kitab, sebaik-baik kawan. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau insan adalah manusia yang insan itu adalah makhluk yang secara sempurna atau sangat membutuhkan kawan. Akhiran antum. Ya misalnya Quran dari kata qara'a, membaca, Quran bacaan, tapi annya itu artinya sempurna, Quran bacaan yang sempurna. Baik. Illa kecuali liya'budun. Perhatikan nih, ya, potongan-potongannya nih Bu penting ya. Li itu agar. Terus ya sama wawu ini nih artinya mereka. Akar katanya nih abada. Abada beribadah. Atau menyembah. Ini artinya aku. Ya. Tampak kan dahsyatnya bahasa Arab itu. Jadi dia hemat luar biasa. Beda dengan bahasa Indonesia sama sekali. Beda. Ya. Satu kata liya'budun artinya agar mereka menyembah aku. Li-nya agar, ya wawunya mereka, abadanya menyembah ni aku. Ya. Nah, perhatikan, kalau misalnya ya'lamuna, ya wawunun ini artinya mereka. Akar katanya apa nih? Alama tahu. Mereka mengetahui. Tapi begitu ya'lamuni, ya sama wawuni artinya mereka. Ya, akar katanya alama, mengetahui. Ini aku. Lihat tuh. Unik banget bahasa Arab. Nggak bisa dilawan ya. Nah, kita teruskan ya. Nah, jadi fokus pelajarannya di mana di ini? Akhiran tu artinya aku. Misalnya sholat, dia sholat. Kalau sholaitu, aku sudah maghrib. Fil masjid, di masjid. Sholaitul maghriba fil masjid. Gitu. Ya. Baik. Terus akhiran na artinya kami atau kami telah. Kami atau kami telah. Contohnya an'amna. Akhiran na artinya kami atau kami telah. Akar katanya an'ama, memberi nikmat. Arsalna, itu kan dari tadi aja, an'amtu, arsaltu, ya, diubah ininya aja, diubah akhirnya aja. Nah, artinya kami telah.
Arsalah mengutus. Na ra'ayna, na kami telah, ra'ayah melihat. Ya, anzarna, na kami telah, anzara memberi peringatan. Ya. Contoh ininya, ayatnya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nih Bu, Pak, nih perhatikan baik-baik. Laqad. Lah ini sungguh, qad juga sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Sungguh benar-benar. Kalau Al-Quran itu memakai 2 kali penegasan, sungguh benar-benar, itu dimaksudkan untuk orang yang mendengar jangan ada sedikit pun ragu. Jadi ada maksudnya itu. Jangan pernah ragu. Jangan pernah mau dibohongi. Khalaqna, kami telah, khalaqa ciptakan. Nah, terkadang orang ya suka ngarang-ngarang. Mereka mengatakan kalau Allah mengatakan na berarti Allah dengan yang lain. Jadi dalam menciptakan itu Allah tidak sendirian dengan yang lain. Tidak begitu. Ya, Allah ciptakan langit, bumi, matahari, semua itu Allah sendirian ciptakan itu. Bukan malaikat itu ikut mencipta, enggak. Allah ciptakan manusia sendirian aja itu. Bukan manusia bisa ciptakan manusia bikin rambut sendiri aja nggak bisa. Jadi kenapa Allah mengatakan dirinya na atau kami? Itu dalam bahasa Arab jamak untuk satu orang, untuk one person, itu artinya litta'zim, untuk mengagungkan sebagai penghormatan. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar kami telah ciptakan. Kenapa sih tidak khalaqtu saja seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa? Kenapa mesti khalaqna? Untuk memperlihatkan bahwa ini penciptaan ini adalah satu hal yang sangat besar, yang agung, luar biasa. Apa yang diciptakan? Al-insana, manusia, atau semua manusia. Al ini menunjukkan semuanya. Dalam bahasa Arab itu, kalau al maksud kata benda jenis itu menunjukkan semua. Seperti hamdu itu jenis, pujian itu jenis dalam bahasa Arabnya. Jadi alhamdu semua puji. Ya, sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia fi dalam ahsani sebaik-baik taqwimin bentuk. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengatakan bahwa dulu manusia itu sejenis kera, membungkuk dan seterusnya. Justru manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Ya, Nabi Adam diciptakan tanpa unsur laki perempuan. Ya, dari tanah dibentuk langsung oleh tangan Allah sendiri. Ya, setinggi situ nadira, 60 hasta. Jadi, tinggi sekali. Ya, kira-kira 30 meter. Nabi Adam. Ya, dan sudah cerdas luar biasa. Diajari oleh Allah sehingga dengan ilmu yang Allah berikan itu, malaikat kalah sama manusia, sama Nabi Adam. Ya. Baik. Ini ya contoh untuk kata kerja bentuk lampau. Jadi kalau alif artinya mereka telah, ya. Terus ta, engkau telah, akhiran ta ya. Berikutnya tum, kalian atau kalian telah. Terus tu, aku telah. Baru setelah itu na kami telah. Itu 5 akhiran kata kerja bentuk lampau yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Baik, kalau kita mau itu ya, sekarang misalnya kita mau tahu ya akhiran kata kerja bentuk lampau, ya akan banyak sekali. Ya ini modelnya. Ya, tapi ini hubungannya dengan baca kitab kuning. Baik, nanti kita akan masuk di kata kerja bentuk sedang.
akan atau kebiasaan, atau yang kita sebut dengan fi'il mudhari'. Ini continuous tense nih. Ya, cirinya kalau bentuk lampau kan di akhir. Ini cirinya di awal. Diawali ya atau yu artinya dia, ta atau tu engkau laki-laki atau dia perempuan. Terus a atau u aku, na atau nu kami. Perhatikan baik-baik. Waktunya masih ada 8 menit ya. Ya atau yu artinya dia. Ya'malu. Ya, ini nih artinya dia. Oke? Artinya dia. Akar katanya apa nih? Amala. Amala artinya bekerja. Jadi kalau amal soleh. Amal itu ya artinya bekerja, kerjaan. Soleh baik, ya kerjaan yang baik. Ya, kalau amal soleh itu belum menerjemah, belum diterjemah dalam bahasa Indonesia. Masih bahasa Arab sama sekali. Terus yu'minu. Yu'minu. Awalan yu artinya dia. Ya. Katanya apa nih? Aman. Beriman. Ya'budu. Ya'budu. Ya-nya artinya dia. Akar katanya abada. Beribadah. Yuqimu. Awalan yu artinya dia. Akar katanya qoyama. Mendirikan. Contoh ayatnya. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yakhruju ya-nya dia. Ya. Kharaja keluar min dari baini antara as-sulbi sulbi. Baik. Kalau kita ditanya apa itu sulbi itu? Tolong dong jangan ribut tadi. Mamas. Aku lagi rekam. Ya. Dari kata solaba. Apa itu? Apa itu sulbi? Apakah sulbi itu sama dengan tulang rusuk? Enggak lah. Sulbi ya tulang sulbi. Sulbi itu dari kata solaba, tulang salib, tulang punggung dan tulang panggul dan pinggul. Wa ma qatalu wa ma salabu. Ya. Jadi bukan sulbi itu tulang rusuk ya. Wat tara'ib dan dada. Itu awalan ya. Ya. Baik. Lumayan waktunya ya, supaya nanti kita banyak praktek. Ini cuma teori sekilas-sekilas saja, teori nggak boleh lama-lama. Baik, perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Awalan ya, akhiran wawu nun atau wawu alif atau wawu. Sebenarnya yang terhitung wawunya aja nih. Ya, ini namanya wawu jamak. Ya kan dia, jadilah mereka. Contoh ya'maluna. Awalan ya, akhiran wawu nun artinya mereka. Akar katanya amala. Amala artinya bekerja. Ya. Yu'minun, awalan yu, akhiran wawun nun, artinya mereka. Akar katanya apa nih? Amanah, beriman. Jadi iman, amal, itu dua hal yang berbeda ya. Iman itu di hati, amal itu ya kerjaan. Yaitu, apa namanya? Nah, secara sederhananya. Kenapa secara sederhananya iman ya enggak gitu sih. Al-imanu apa katanya? Al-imanu ma waqara fi qalbi. Apa yang ada di hati. Terus apa? Iqrarun bil lisan. Iqrar dengan kata-kata. Terus yakin bil jinan, yakin dalam hati, wal amal bil arkan, dan mengamalkan dengan panca indera. Anggota tubuh. Ya budul, perhatikan ya wawunun artinya mereka. Ya, akar katanya pada abada, beribadah. Ya, yuqimun ya wawunun artinya mereka. Akar katanya qoyama, mendirikan. Gitu tuh. Ini kan banyak sekali dalam Al-Quran nih format-format kayak gini. Awalan ya, akhiran wawunun banyak sekali. Baik. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Alladzina orang-orang yang. Ini wajib dikantongin nih alladzina nih. Ya, jangan sampai lepas. Alladzina orang-orang yang yu'minuna ya wawunun artinya mereka. Agar katanya amana beriman. Bil ghaibi di dengan atau kepada al bisa artinya segala. Ya, karena ghaib itu jenis. Beriman kepada segala yang gaib. Nah, caranya beriman kepada segala yang gaib bagaimana? Beriman kepada segala yang gaib dengan tuntunan wahyu. Karena kita mengetahui yang gaib, mengenal yang gaib itu dari wahyu. Untuk masalah yang gaib, otak nggak bisa ngarang ya tentang surga, tentang neraka, nggak bisa ngarang. Ya, tentang malaikat, tentang jin. Kita masih beriman itu. Nah, disinilah Islam memberikan penghargaan kepada manusia untuk boleh memikirkan segalanya, termasuk yang gaib. Tapi harus dengan standar yang benar. Yang tidak boleh hanya memikirkan zat Allah saja. Tentang aras, tentang kursi, jin, ruh, boleh manusia pikirkan itu. Tapi semuanya harus sesuai dengan standar ilmu yang benar. Baik, wa yuqimuna dan ya waunun artinya mereka. Akar katanya qayama. Qayama mendirikan. As-salata salat. Mereka mendirikan as-salata salat. Bukan as-salatu atau as-salati kan? Kenapa? Karena dia objek. Wa mimma dan mimma itu asalnya min dan ma. Ya. Min dan ma. Min dari atau sebagian ma apa ya? Razaqna nak kami telah razaqna rizqikan hum kepada mereka. Yunfiqun ya wawunun, perhatikan ya wawunun artinya mereka. Akar katanya nafkah. Fokus pelajaran kita di sini ya. Awalannya akhiran wawunun artinya mereka. Oke. Luar biasa ya. Bahasa Quran nih, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktunya cuma tinggal 1 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya? Pak Fari, sampai di sini dulu. Baik Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu ada yang bertanya? Bapak Ibu ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Baik Ustadz, Ya, artinya sudah untuk hari ini kita cukupkan dulu. ya. Jadi nanti untuk besok jadwalnya sama ya, dari jam 8 sampai jam setengah 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nih saya akan sampaikan pengajian hari ini jam berapa Pak Fari? Jam 16 Ustadz sampai jam 17.30. Ya, 1 jam setengah dari jam 4 sampai jam setengah 6 tentang fikih puasa. Ya. Fikih siam. Ya, supaya kita ada pengetahuan ya. Dulu kita ya puasa-puasa aja, kita tambah-tambahlah pengetahuan kita tentang puasa. Gitu kan? Ustadz, itu Ya. nanti dipakai Zoom ini lagi, Ustadz. Pak Fari? Ya, Tanya dulu. sama hostnya nih. Nanti kita pakai Zoom Ya, lagi, nanti saya siapkan linknya dengan ID room yang berbeda ya Ibu. Passwordnya Ya. sama. Pasti, Ustadz. Sama-sama Ibu. Oh ya. Itunya Pak Fari. Halo? Ya Pak. ID sama passwordnya sama, Pak. ID-nya beda, passwordnya sama. ID-nya beda, passwordnya sama. Nah, sudah pada tahu belum ya? Saya belum sebarkan itu, Pak. Kita bagi Ustadz. Untuk nanti sore mohon dicatat. ID-nya 591 591 374 374 533.
Saya ulang. 531 591 374 533. 533. Passwordnya? Maksudnya sama IMK Granada, huruf besar semua. Ya, Ibu. Jam 4 sore ya Ustaz ya? Ya, jam 4 sore. Ya, kita ngaji mumpung kita ada di rumah. Iya Ustadz, ini tadi saran juga apa bisa dibentuk dari sini grup WA-nya ya Ustadz. Jadi biar kalau ada yang tanya mungkin baru ingat setelah itu atau di luar ini masih bisa komunikasi Ustadz. Pak Fari, kumaha ya teh? Usulan bagus nih. Mangga, tadi ini sebenarnya di pertanyaan dengan chattingnya. Pertanyaan-pertanyaan biasanya dimasukkan ke situ, kemudian kita bahan. Maksudnya dibikin itunya Pak, grup WA-nya supaya kalau ada ya. Oh, boleh. Baik, nanti kita bikinkan grup WA Ibu, Bapak. Ya, dibikin supaya mereka begitu klik masuk grup kita langsung. Oke. Nah, ya. Boleh kita bikin untuk ngaji di rumah ya Ustadz ya. Nanti kita share. Ya. Oke. Ada lagi? Boleh ditulis di sini Ustaz? Gimana? Ya, untuk nomornya. Saya tulis di bawah ya, di chatting room ya. Iya Ustaz. 591 374 533. Password IMK Granada. Di chat room Ibu. Sudah terimakah? Ya, sudah. Makasih Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Oh, itu kalau itu kan bukan Pak, bukan WA maksudnya. Oh ya, nanti kalau WA Ya. lagi Ustaz, saya belum siapkan WA-nya. Atau gini, untuk sementara dicatat ini nomor saya, yang mau tanya-tanya nanti dibikin atau gimana Pak Ferry? Nanti kita bagikan grup WA aja Ustaz. Kita ya. Iya. Udah gitu aja. Ya, biar terorganisir dengan baik. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kajian hari ini kita rampungkan. Insya Allah kita ketemu besok pagi di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9.30 untuk meneruskan kajian ngaji di rumah metode Granada. Kemudian nanti sore jangan lupa juga ada yang saya sampaikan tadi, yang mengenai fikih puasa juga disampaikan oleh Ustaz Solihin Bunyamin Ahmad. Demikian Bapak Ibu, kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.